Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami dari kelompok 2, yaitu Sistem Informasi Penyewaan Lapang Futsal berbasis web. Untuk anggotanya, yang pertama ada Ervin, yang kedua ada Bedru Soleh, yang ketiga ada Raini Rahma, adalah saya sendiri. Proyek Charter. Latar belakang. Futsal menjadi salah satu cabang olahraga permainan yang cukup populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Teknologi internet dan teknologi web dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengorganisasian waktu. Salah satu contohnya adalah sistem penjadwalan dan pemesanan secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti lapangan futsal saat ini, umumnya masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan lapangan. Dengan dibuatnya sistem informasi berbasis web ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan menangani masalah pemesanan penyewaan lapangan dan pengaturan penjadwalan. Selanjutnya ada permasalahan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada pelayanan futsal ini. Adanya di era digital dengan sistem yang ada di lapangan futsal, di mana para pemain melakukan pemesanan lapang futsal ini belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan lapangan futsal, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang sering terjadi. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin lapang futsal: mempermudah penyimpanan data perusahaan, mempermudah menginput data anggota futsal, mempermudah transaksi penyewaan lapang futsal dan pembatalan lapang futsal, mempermudah mendapat informasi yang sudah di-booking, mempermudah mencetak kartu member sebagai pelanggan tetap, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pelanggan, mempermudah pencarian lapang futsal yang terdekat, mempermudah pelayanan booking lapang, mempermudah pelayanan pembatalan. Perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1 ada analisa dan desain sistem. Lama hari 7 hari dan estimasi biayanya 3 juta. Selanjutnya yang kedua ada desain aplikasi. Jumlah hari 8 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang ketiga ada pemrograman. Jumlah hari 50 hari, estimasi biaya 18 juta. Yang keempat ada testing. Jumlah hari 5 hari dan estimasi biaya 1 juta. Yang kelima ada instalasi. Jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 5 juta. Dokumentasi, jumlah hari 60 hari, estimasi biaya 50 juta. Training, jumlah hari 2 hari dan estimasi biaya 1 juta. Administrasi, jumlah hari 60 hari, estimasi biaya 4 juta. Pemeliharaan, jumlah hari 10 hari, estimasi biaya 2 juta. Penambahan kerja plus meeting plus lain-lain, jumlah hari 15 hari, estimasi biaya 8 juta. Dan untuk keseluruhannya kami melakukan aktivitas ini atau membuat proyek ini selama 150 hari dengan biaya 45 juta. Project Report. Analisa sistem berjalan. Analis sistem ini bertujuan mengumpulkan data, menentukan kebutuhan dari sistem baru, mempertimbangkan berbagai alternatif berdasarkan kendala pada sistem yang sedang dirancang. Selanjutnya analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada admin, mencakup yang pertama data user, kedua ubah halaman user, ketiga pesan, keempat ganti password. Selanjutnya yang kedua user pelanggan, mencakup yang pertama pilih wilayah, yang kedua login, yang ketiga daftar, yang keempat pesan, yang kelima halaman, yang keenam transaksi, yang ketujuh arena, yang kedelapan bantuan, yang kesembilan cara booking, dan yang kesepuluh tentang web. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama menangani validasi login.
Yang kedua, menangani pengelolaan user. Yang ketiga, menangani pengelolaan setting harga. Yang keempat, menangani pengelolaan pelanggan. Yang kelima, menangani pengelolaan reservasi atau pemesanan lapangan. Yang keenam, menangani pengelolaan laporan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan antarmuka pengguna. Antarmuka yang ditampilkan untuk admin adalah antarmuka dalam layar komputer dengan format Windows. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah laptop Acer dengan spesifikasi yang pertama prosesor Intel dan memori 1014 MB RAM. Yang ketiga, kebutuhan perangkat lunak untuk mengimplementasi sistem perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang pertama ada Microsoft Windows XP, yang kedua kode Igniter sebagai bahasa pemrogramannya, yang ketiga Exam sebagai control panel untuk menghubungkan ke database phpMyAdmin, yang keempat MySQL sebagai driver bagi Exam. Desain sistem. Dalam mendesain aplikasi ini akan menggunakan pemodelan proses untuk mempresentasikan kebutuhan fungsional dari sistem dan pemodelan data untuk merepresentasikan tabel-tabel yang dibutuhkan oleh sistem. Yang pertama ada desain basis data. Desain basis data akan digambarkan menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram. Berikut ini adalah gambaran rancangan ERD dari Sistem Informasi Penyewaan Futsal. Untuk ERD, entitas admin. Ada kategori nama, email, dan password. Selanjutnya entitas pengunjung. Terdapat kategori nama, tanggal booking, password, nomor HP, dan email. Selanjutnya ada entitas booking. Terdiri dari kategori kode booking, ID lapang, nama, kode lapang, tanggal booking, tanggal main, status pembayaran, dan nomor jadwal. Selanjutnya ada entitas jadwal. Terdiri dari kategori waktu, harga, jam, kode lapang, dan nomor jadwal. Dan selanjutnya ada entitas lapangan, terdiri dari kategori ID lapang, kode lapang, nama lapang, alamat lapang, harga, dan status. Selanjutnya implementasi antarmuka dari sistem informasi penyewaan lapang futsal berbasis web ini. Yang pertama adalah halaman form login. Yang kedua ada halaman dashboard admin. Yang ketiga ada halaman profil untuk admin. Yang keempat ada halaman edit profil untuk admin. Yang kelima ada halaman manage lapang untuk admin. Yang keenam ada halaman katalog user untuk pengunjung, dan ini banyak ya lapang futsalnya, ini hanya sebagai contoh screenshotnya saja. Yang keenam ada halaman form booking. Selanjutnya ada yang kedelapan ada halaman riwayat booking. Yang kesembilan ada halaman bukti pembayaran. Nah, dikarenakan kendala teknis minggu kemarin pada kelompok kami, jadi kami tidak bisa memaksimalkan website ini, dan mungkin kedepannya untuk upload bukti pembayaran akan dikembangkan sesuai dengan rencana kelompok kami. Selanjutnya ada black box testing. Untuk pengujian menggunakan metode black box. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik dan benar. Hal-hal yang akan diuji dengan metode black box adalah seperti yang tertera pada tabel sebelah kanan. Yang pertama ada pengujian form registrasi user pengunjung. Data masukan terdiri dari username, password, nama,
email, nomor HP, dan alamat yang diisi sesuai ketentuan. Yang diharapkan adalah berhasil melakukan daftar sebagai user mendapatkan kode verifikasi email. Untuk pengamatan, menampilkan halaman utama sebagai user. Kesimpulannya diterima. Data masukan yang mencakup username, password, nama, nomor HP, dan alamat diisi. Data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang diharapkan akan muncul peringatan bahwa data tidak valid. Untuk pengamatan, menampilkan peringatan dan kesimpulannya ditolak. Yang kedua, pengujian form login admin. Data masukan terdiri dari username, password, data diisi yang benar. Yang diharapkan akan menampilkan halaman dashboard mau futsal. Pengamatan menampilkan halaman dashboard dan kesimpulan diterima. Untuk data masukan terdiri dari username, password, dan diisi data yang salah, akan muncul peringatan bahwa data yang diisi salah. Pengamatan menampilkan peringatan. Untuk kesimpulan ditolak. Yang ketiga, pengujian form dashboard pengguna. Data masukan, tombol pilih lapang futsal, dan yang diharapkan melakukan transaksi memilih tanggal booking. Untuk pengamatan memilih tanggal kemudian selesai, maka menampilkan lapang futsal yang tersedia. Kesimpulan diterima. Yang keempat, pengujian form booking. Data masukan, tombol pilih tanggal, data yang diharapkan, melakukan transaksi memilih tanggal. Pengamatan memilih tanggal kemudian selesai. Untuk kesimpulan diterima. Untuk data masukan, tombol lanjutkan, yang diharapkan melanjutkan ke menu detail harga. Untuk pengamatan memilih lapang futsal sesuai dengan keinginan kemudian selesai, maka menampilkan detail harga. Untuk kesimpulan diterima. Selanjutnya ada penerapan program dan pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan. Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di lingkungan eksternalnya, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap program sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. Selanjutnya, kesimpulan. Penyewaan lapang futsal saat ini masih banyak dilakukan secara manual. Dengan menemui langsung arena futsal, memesan dan berbincang secara tatap muka, melihat kondisi tersebut, alangkah baiknya jika penyewaan lapang futsal dilakukan secara online, yaitu cukup dengan mengakses web penyewaan lapang futsal pada Mau Futsal. Dengan begitu, penyewa tidak perlu repot-repot pergi ke arena futsal. Dalam perancangan web futsal booking system ini, penyewa dapat melihat info arena, lapangan, dan kondisi lapang. Penyewa juga dapat memilih lapangan yang akan di-booking secara online, lalu penyewa dapat melihat jadwal penyewaan lapang di setiap arena lapang yang berbeda. Selanjutnya saran. Yang pertama, perlu diadakannya pengembangan sistem yang telah dibuat sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemesanan lapangan futsal. Yang kedua, untuk performansi sistem pemesanan lapang futsal ini tetap berjalan dengan baik, maka harus dilakukan perawatan atau maintenance secara berkala. Untuk yang ketiga, sistem pembayaran akan lebih dikembangkan untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan kedepannya saya bersama tim kelompok 2 akan mengembangkan dan memaksimalkan sistem informasi penyewaan lapang futsal berbasis web ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.